Halo semuanya, selamat datang kembali di mata kuliah Pancasila D3 Pajak kelas 526. Kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dan menyampaikan materi tentang RPS ke-9 mengenai Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu yuk. Kelompok 6 terdiri atas saya sendiri Anissa Diahapsari, presensi ke-6, Berikman Manga Situasi Burian presensi 7, dan Ririn Sri Aryani presensi 22. Mari kita menuju kepada pertanyaan utama dari materi kali ini. Mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat? Pancasila ini pada dasarnya sebagai suatu sistem filsafat adalah bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide filosofi Grand Slam pada saat itu. Perenungan ini mengalir ke banyak sidang-sidang selanjutnya, seperti BPUPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI, yang merupakan salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Mari kita menuju kepada pengertian filsafat. Pengertian filsafat sendiri memiliki 5 arti. Yang pertama adalah arti informal, yaitu bahwa filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua, arti formal bahwa filsafat ini adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi, sehingga lebih mengacu kepada arti refleksif, yaitu sikap terbuka dan toleran, serta mau untuk melihat sesuatu dari segala sudut persoalan tanpa harus menyertakan prasangka di dalamnya. Yang ketiga, arti komprehensif, bahwa di sini filsafat ini adalah suatu usaha untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan. Yang keempat, arti analisis linguistik, bahwa filsafat ini adalah analisa logis dari bahasa, serta penjelasan tentang arti kata dan konsep, sehingga lebih mengacu pada upaya untuk melakukan klarifikasi, yaitu menjelaskan arti istilah dan pemakaian bahasa dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kelima adalah arti aktual fundamental. Jadi filsafat ini sendiri itu adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh para ahli filsafat. Ini akan lebih mengacu pada persoalan-persoalan yang mendalam dari eksistensinya manusia. Pertanyaan ini dilanjutkan dan dijawab oleh pidato Insinyur Soekarno yang berjudul Filosofi Groundslag daripada Indonesia Merdeka dalam sidangnya BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 pada saat beliau menyampaikan dasar negara Pancasila. Mari kita simak cuplikan suaranya. Paduka Tuan Ketua yang mulia, saya mengerti apakah yang Paduka Tuan Ketua kehendaki. Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta filosofi Groundslag, atau jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang mulia meminta suatu Weltanschauung di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu. Selanjutnya, ada ahli bernama Nur Bakri yang menjelaskan bahwa Pancasila ini adalah suatu sistem filsafat yang merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Nah, hasil-hasil ini itu merupakan bentuk perumusan dasar negara yang akan merdeka. Namun dalam sistemnya dan dalam prosesnya, hasilnya ini adalah suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Nah, ciri-cirinya itu adalah yang pertama, sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut dan tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Nah, sistem filsafat selanjutnya harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan tersebut sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Selanjutnya, sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang kemudian menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Selanjutnya, ada dua istilah yang sangat syarat dengan nilai-nilai filosofis, yaitu filsafat dan juga Weltanschauung. Nah, di sini dibedakan keduanya. Yang pertama, bahwa filsafat ini sifatnya lebih teoritis dan abstrak, jadi lebih kepada cara berpikir dan memandang realita dengan sedalam-dalamnya untuk memperoleh adanya kebenaran. Sedangkan Weltanschauung lebih mengacu pada pandangan hidup yang lebih praktis, jadi lebih praktikal. Nah, selanjutnya filsafat ini terkadang mendahului Weltanschauung, sedangkan Weltanschauung kadang-kadang belum tentu nih didahului oleh filsafat, karena pada masyarakat primitif kadang terdapat pandangan hidup atau Weltanschauung yang tidak didahului oleh rumusan filsafat karena secara otomatis langsung terjadi. Kemudian filsafat ini berada dalam lingkup ilmu, sedangkan Weltanschauung berada di dalam lingkungan hidup manusia. Secara spesifik dan secara lebih jelasnya, Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau filosofis Groundslag ini
Nilai-nilai filosofisnya yang terdapat dalam sila-sila Pancasila ini akan mendasari seluruh peraturan hukum yang berada di Indonesia atau yang berlaku di Indonesia. Artinya, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang seperti ada dalam Pancasila, itu harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya, undang-undang ini, UU nomor 44 tahun 2008 dengan pasal seperti di dalam slide. Nah, undang-undang tersebut memuat sila pertama dan sila kedua yang mendasari semangat pelaksanaan untuk menolak segala bentuk pornografi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan martabat kemanusiaan. Selanjutnya, penjelasan lebih lanjut tentang Pancasila sebagai Wellensong. Jadi, pada dasarnya, nilai-nilai Pancasila ini merupakan sesuatu yang telah ada nih dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara atau filosofi Grenslight, dan Wellensong ini sendiri merupakan sebuah pandangan dunia atau world view. Dan ini menyitir dari pengertian filsafat yang menyatakan bahwa hal tersebut itu merupakan ajaran nih tentang nilai, makna, dan tujuan hidup manusia yang terpatri dalam Wellensong, menyebar dalam berbagai pemikiran dan kebudayaan bangsa Indonesia. Jadi, kita akan membahas tentang urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Terdapat 4 urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama adalah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya, berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Dan juga, nilai-nilai Pancasila tersebut dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai sebagai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Kali ini kita akan membahas tentang landasan ontologis filsafat Pancasila. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Inti persoalan ontologi adalah menganalisis tentang substansi. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan tujuan sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ketuhanan yang Maha Esa merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati dan bersifat toleran, serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama. Kedua, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama. Setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia, yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Yang ketiga, prinsip persatuan, mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudan sebagai warga negara kebangsaan. Wacana tentang bangsa dan kebangsaan dengan berbagai cara pada akhirnya bertujuan menciptakan identitas diri bangsa Indonesia. Yang keempat, prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. Yang kelima, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan Soekarno, yaitu didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka,
dan hidup dalam kesejahteraan atau welfare state. Nah, sebelum melanjutkan ke penjelasan selanjutnya, mari kita lihat cuplikan video pidato dari Insinyur Soekarno berikut ini. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Yang ketiga, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Pancasila sebagai landasan epistemologis, sebagaimana yang sering dikatakan Soekarno, merupakan pengetahuan yang sudah tertanam dalam pengalaman kehidupan rakyat Indonesia, sehingga Soekarno hanya menggali dari bumi pertiwi Indonesia. Landasan epistemologis Pancasila, artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, landasan aksiologis Pancasila. Little John and Foss mengatakan bahwa aksiologi merupakan cabang filosofi yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. 1. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. 2. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. 3. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. 4. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. 5. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Masyarakat berpikir dan berfilsafat, contohnya yaitu gotong royong, yang merupakan budaya masyarakat Indonesia. Hal ini menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakatnya.